sekian banyak yang tadi disampaikan dalam video. Communications experts point out that bar graphs Dari berbagai hal yang disampaikan tadi, mana hal-hal yang menurut teman-teman penting untuk dicermati dan penting untuk dijadikan acuan dalam menulis policy brief masing-masing? Ada beberapa hal yang saya kira kita biasa bekerja terbalik. Kasih contoh tadi, disarankan justru ketika menulis policy brief itu berangkat dari kesimpulan, bukan berangkat dari latar belakang. Ketika memikirkan policy brief, itu hanya sekedar pancingan. Catatan lain dari tentang policy brief, apa yang tadi disampaikan? Catatan lagi. Saya harus bacakan catatan jangan. Gimana? Catatan penting. Ada presentasi mengenai jurnal ya Pak. Kalau menulis jurnal itu maksudnya audiensnya adalah spesialis dalam bidang itu, sehingga ada sekian banyak hal sepanjang kita sudah digelar secara konsensual sudah. Tapi kalau kita menulis policy brief, diharapkan orang normal tidak perlu keahlian tertentu untuk bisa membacanya. Tetapi kita bisa memperkaya supaya lebih relevan dengan konteks. Sebagai contoh, policy brief yang kami presentasikan di Jakarta kemarin itu adalah dalam rangka untuk mengusulkan kepada Jokowi supaya Kementerian Transmigrasi itu dikasih space, dikasih ruang atau didikan, bukan hanya sekedar dirjen. Tetapi untuk sampai di situ kan kami harus mengelola forum, kami harus menyampaikan sarjan. Nah, karena posisi konteksnya di sini adalah presiden dan calon presiden, itu yang dirancang datang adalah Pak Jokowi dari yang datang adalah Pak Yusuf Kala. Ya sudah, kita situasikan perbincangan dalam policy brief itu adalah mengisi agenda kerja atau membantu merumuskan cara kerja, cara menjalankan pemerintahan. Dan karena presiden itu sudah presiden dan wakil presiden terpilih itu mencanangkan konsep nawacita, maka cara kami masuk, cara kami mendudukkan persoalan adalah ini adalah omongan kamu sendiri, kira-kira gitu. Kalau omongan kamu diteruskan, bentuknya adalah jangan main-main dengan transmigrasi karena ini cocok banget dengan membumi banget. Itu konteksnya di sini adalah ya karena yang kita hadapi adalah calon presiden dan wakil presiden yang sedang menata kabinet, maka kita justru menggunakan situasi penyusunan kabinet dan alasan-alasan supaya ide yang kita ajukan itu seolah-olah bagian dari idenya. Dengan begitu maka peluang yang terjadi lebih. Jadi audiens, kesadaran tentang audiens itu penting, tetapi seberapa spesifik pun topik yang kita sajikan harus bisa make sense, harus masuk akal, sehingga tidak perlu keahlian tertentu. Ini audiensnya jurnal itu adalah expert spesialis. Nah, policy brief itu harus masuk di dalam akal sehat dan bisa ditangkap dengan tanpa keahlian. Tentu saja yang bisa menjadi audiens adalah orang yang bisa membaca. Titik koma satuan 0 koma dalam banyak hal itu tidak relevan, sehingga cukup dibulatkan saja atau datanya itu sesimpel mungkin, bahkan narasi data dengan narasi visual dengan narasi verbal kalau perlu juga tidak mengulang, sehingga dengan space yang sedikit itu kita bisa menyampaikan pesan dengan tepat, dengan akurat. Tadi dikatakan caranya ngetes apakah policy brief kita itu bagus atau tidak adalah mintalah orang lain untuk membacanya dalam hitungan 1 menit atau kurang. Dia harus tahu, orang yang kita minta membaca harus tahu maksudnya apa, duduk persoalannya seperti apa,
dan kemudian rekomendasi yang diharapkan itu apa. Kalau 3 hal itu bisa segera diketahui oleh pembaca dalam waktu kurang dari 1 menit, itu adalah policy brief yang baik. Jadi karena itu hanya untuk ditangkap dalam waktu atau supaya bisa dimengerti dalam waktu 1 menit, maka ya kita harus selektif betul. Dari sini sudah muncul ada kegelisahan baru tentang apa yang mau ditulis. Tidak ada kegelisahan. Kalau tidak ada kegelisahan saya pulang karena nggak ada gunanya. Masih lagi. Oke, silakan. Kita bisa meletakkan tabel, diagram begitu. Tapi harus di layout eye catching mungkin ya, semudah mungkin dimengerti. Jangan membuat pembacanya berkerut. Ini apa gitu. Jadi secepat mungkin dimengerti. Jadi bisa grafik, bisa tabel, bisa skema. Itu adalah alat bantu supaya ide kita mudah dimengerti, tetapi itu harus dikaitkan dengan narasi supaya sambung. Karena kalau narasi atau misalnya judul-judul yang kita pakai itu nggak nyambung dengan skema atau grafik atau tabel, nah ini juga mengundang masalah karena memberatkan orang yang mau kita bujuk. Ingat, kita sedang membujuk perubahan melalui policy brief, dan kalau yang kita bujuk itu kita bebani, jangankan tertarik, membaca pun mungkin tidak mau. Silakan, Mas. Ya, kalau tadi saya cerita, audiens utama saya adalah Jokowi JK, dan itu kemudian disaksikan sebenarnya siap ditagih oleh audiens yang lain. Ya, presentasi saya harus betul-betul mengarah ke dia. Tetapi kalau targetnya adalah saya sedang membujuk bupati supaya bisa menjadi penunjang kegiatan transmigrasi di daerah, yang saya omongkan yang relevan dengan dia pasti beda. Sehingga kalau keperluannya begitu, maka policy yang besar itu bisa dikomunikasikan ke publik dalam policy brief yang berbeda-beda supaya muatannya itu lebih tepat guna. Seperti iklan itu kan ada segmentasinya. Kalau produknya itu produknya elit, mungkin menyajikannya di Metro TV, tapi kalau produknya adalah produk yang kacangan, itu mungkin justru koran kuning. Itu jadi ada audiens, ada cara berkomunikasi yang disesuaikan dengan audiens. Struktur narasinya. Nah, struktur narasinya itu diharapkan mencakup 3 hal. Apa sih permasalahan yang kita hadapi, konteks dan telaahnya itu seperti apa, dan rekomendasinya seperti apa. Nah, yang paling penting itu adalah rekomendasi sebetulnya. Hanya saja rekomendasi itu nggak mungkin bisa dikomunikasikan kalau tidak didudukkan konteks atau situasinya, dan juga tidak jelas apa yang sedang dipermasalahkan. Nah, oleh karena itu maka 3 hal inilah yang harus ada. Hanya saja kita perlu bedakan antara produk akhir dengan proses kita berpikir. Ya, jadi yang kita komunikasikan dalam naskah esensinya adalah 3 hal ini. Adanya permasalahan, adanya telaah atau konteks di mana kita berbicara, dan ada rekomendasi. Inilah 3 unsur, 3 elemen yang harus ada di dalam policy brief. Dan kalau itu memang kita mau sajikan, cara kita mengkomunikasikan atau cara kita berpikir, cara kita membujuk atau cara kita mengkomunikasikan policy brief itu, cara kita menjanjikan ide kepada audiens, itu kan kita harus merebut perhatian dulu. Sehingga kalau dalam tradisi orang barat, ada paragraf-paragraf awal yang sifatnya adalah mengkondisikan, atau dalam bahasa jurnalistik itu lead, cara menggiring pembicaraan. 1-2 kalimat yang segera memberitahu bahwa ini adalah tentang apa. Nah, biasanya itu tujuan dari kita menulis policy brief
itu justru dikomunikasikan terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita mendudukkan persoalan dan menganalisisnya, dan baru setelah itu rekomendasinya apa. Ini ada dua hal yang penting untuk saya tegaskan, karena policy brief itu adalah instrumen berkomunikasi, tetapi yang kita komunikasikan bukan hal sekedar untuk diketahui, tetapi juga untuk ditindaklanjuti oleh orang yang kita kasih tahu, sehingga jelas harus meyakinkan, harus tidak terlalu membebani, syukur bisa berwatak membujuk, atau orang dibujuk tanpa sadar, ikut di dalam arus alur berpikir kita. Nah, misalnya ada event wabah gitu, dan kalau kita tahu wabah itu harus direspon, dan kemudian kita langsung kalimat pertama membicarakan wabah itu, orang pasti langsung tertarik. Apalagi kalau dia sedang punya risiko besar oleh wabah itu, maka pasti dia akan tertarik. Tetapi kalau latar belakangnya itu terlalu berkepanjangan, itu bisa repot. Nah, ada problem atau mungkin kultur ya, tradisi untuk menulis berbelit-belit. Biasanya tuh latar belakang itu sangat panjang. Kok ketawa? Berarti pelaku ini. Ada teman saya namanya Pak Bambang Purwoko itu menjelaskan tradisi kita menulis itu tradisi obat nyamuk bakar. Melingkar, muter terus itu. Ya, kalau petasan kan ketika sampai di ujung akhirnya kan meledak. Nah, kalau ini malah sudah saatnya meledak, nggak terjadi apa-apa. Jadi latar belakangnya sudah bikin capek. Ini terasa ketika saya membaca naskah, skripsi, tesis, disertasi itu, kadang-kadang sudah sampai halaman 30 itu masih belum jelas, ini apa gitu. Padahal itu kan bisa dipercepat. Nah, oleh karena itu, teknik kita berkomunikasi kepada pembaca adalah rebutlah perhatian dengan 1-2 paragraf, 1-2 kalimat kalau bisa, yang menjelaskan apa sih yang kita mau ngomong apa, mau ngajak bicara apa, dan kemudian dudukkan persoalannya, dan kajiannya seperti apa, temuannya seperti apa dari riset itu, lalu kemudian so what. Di bahasa muda anak-anaknya itu ada so what gitu loh, yang penting itu so what-nya. Oke, ada poin catatan lain lagi? Saya masih ingin menginventarisir catatan penting dari, kalau tidak saya suruh tes TOEFL nanti. Gimana Mbak? Sepertinya kok sudah mulai ketakutan atau kedinginan. Syarat khususnya ya tadi. Syarat khususnya adalah singkat, padat, jelas, 4 halaman itu. Masing-masing lembaga punya gaya yang berbeda. Kalau policy brief ini keluar dari sebuah lembaga, biasanya ada ciri dari lembaga, ada logo lembaga itu, tapi kemudian ada judul tertentu. Nah, lembaga-lembaga yang sudah mapan dengan fungsi think tank, menjadi perumus kebijakan dari riset-riset yang dilakukan, itu biasanya punya seri policy brief, sehingga ada nomor serinya. Tapi kalau ini bukan produk dari sebuah serial, ya lepas saja, ini policy brief berdasarkan riset apa. Nah, penanggung jawabnya saya kira juga harus ada. Kalau nulis policy brief, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau penentu kebijakannya mau mengejar lebih lanjut, mau minta penjelasan lebih lanjut, kan kita harus siap. Oleh karena itu ya harus ada yang bertanggung jawab di situ. Kalau tidak, maka statusnya menjadi selebaran gelap, dan pengedarnya namanya provokator. Tergantung. Kalau memang ada sesuatu yang kontroversial, ya, dan kontroversial itu kemudian mengharuskan kita punya pijakan. Misalnya ada kontroversi kubu A dan kubu B, dan kita harus menyikapi, dan policy itu kadang-kadang kan harus berpihak. Maka ya referensi itu bisa saja digalakkan, tapi tidak
tidak ada urgensi karena ini kan apa namanya asumsinya ada riset yang mendasar, yang mendalam yang dilakukan, sehingga kalau orang yang berkepentingan itu ingin melacak lebih jauh, itu dia akan ngejar risetnya. Di dalam dokumen itu tidak harus ada daftar pustaka, karena yang dipentingkan kan rekomendasinya, bukan kesahihannya. Kalau yang dipertaruhkan itu adalah tadi keilmiahannya, seperti jurnal, itu maka referensi itu menjadi sangat penting. Tapi bukan berarti dilarang ada referensi. Ya, boleh saja, tetapi itu tidak keharusan, tidak menjadi kaidah. Ya, karena yang dipertaruhkan tadi riset besarnya sudah ada, dan akan lebih aman kalau ini policy recommendation itu atau policy brief itu turunan dari riset tertentu, kan nama proyek atau nama risetnya sudah disebutkan, sehingga orang yang betul-betul ingin mendalami itu merujuk ke sana, dibantu merujuk ke sana. Saya ingin menukik ke persoalan masing-masing. Kan saya sudah disuplai oleh panitia dengan saya sebutkan ini, siapa yang harus bertanggung jawab akan ketahuan. Ini yang diinventarisir oleh panitia. Kebijakan Ponkesdes di Jawa Timur, keterjangkauan pelayanan versus wewenang bidan dan perawat. Ini kalau dilihat dari judulnya, ini yang simpel aja. Judulnya ini sudah cukup jelas nggak, memberikan implikasi praktis nggak? Kan tadi kan kita ini sedang menggiring perubahan. Dari riset itu ingin menghasilkan perubahan. Kalau ada VS di sini, ini kira-kira menggiring perubahan, mengagendakan, mengusulkan perubahan nggak? Yang punya siapa orangnya? Oke. Nah, saya kan tidak tahu siapa orangnya, jadi saya langsung minta. Tapi nggak perlu diteramakan, karena menulisnya kan belum dikasih tahu. Ketika menulis kan berisik, jadi nggak perlu malu, nggak perlu takut. Saya tidak dalam posisi mempermalukan. Ini supaya pembicaraan kita menjadi tadi membumi tepat guna, gitu kan? Jadi kalau kita ingin membujuk, judulnya kan juga sesingkat mungkin, sepersuasif mungkin, sejelas mungkin, dan harus action oriented, mengarah pada tindakan. Jadi kalau orang membaca judul itu sudah merasa disuruh, merasa dipesan, gitu. Gimana, Mbak? Di Indonesia kadang kita ingin mendorong perubahan. Nah, kalau misalnya judulnya seperti ini, ada kontroversi, dan judulnya itu tentang kontroversi, itu kira-kira membujuk perubahan apa hanya mengadu-adu kekacauan? Jadi judulnya sudah mengarah ke sana, tetapi di dalam telaah tentang masalah itu ada kontroversi ini. Tetapi kemudian ada alasan-alasan yang masuk akal, yang menjadikan pilihan terbaiknya adalah melindungi, dan kemudian pelindungan itu dalam bentuk apa? Apakah pelindungan itu dengan perda, pelindungannya itu dengan siap ganti rugi tiap ada kecelakaan? Apalah saya nggak tahu, tapi konotasi dari pelindungan itu juga dibuat seoperasional mungkin. Dan kalau judulnya itu tidak terlalu panjang, tetapi juga memberikan deskripsi yang lebih operasional, itu akan lebih komunikatif. Jadi ini tidak bermaksud untuk mempermalukan, karena poin saya adalah justru mendudukkan persoalan. Bagaimana dengan yang kedua? Menyelaraskan pemahaman antar stakeholder, mewujudkan sistem jaminan kesehatan semesta.
siapa melakukan apa? Siapa pemilihnya? Nggak ada. Oh, saya nggak menemukan korban kalau begini. Orangnya nggak datang ya? Oke. Bagaimana dengan ini? Penguatan peran pengobatan tradisional dalam PNC, PNC itu apa? Postnatal care ya, untuk meningkatkan derajat kesejahteraan ibu dan menurunkan angka kematian. Nah, kalau nggak salah di dalam narasinya itu kan menggunakan istilah nifas. Nah, ini juga soal pilihan kata. Mana yang lebih komunikatif? Nifas ataukah PNC? Nah, ini kan pilihan konsep supaya menjadi lebih sesuai dengan yang diajak bicara tadi. Ya, kalau yang diajak bicara adalah ya katakanlah Muslim, dan kemudian yang dimaksudkan itu adalah tradisi dalam periode itu. Nah, ini kan pilihan kata supaya lebih kontekstual. Nah, ini derajat kesehatan, derajat kesejahteraan dan angka kematian bayi, bisakah gimana, Mbak? Yes. Karena apa? Kita harus merebut perhatian dengan cepat. Apalagi kalau yang kita bujuk itu adalah publik, supaya setelah membaca policy brief kita itu terpengaruh, kalau perlu mendukung demo. Ini kalau dikaitkan, jangan salah, proses untuk membujuk atau mengusung kebijakan itu tidak cukup dalam banyak hal, itu tidak cukup hanya dengan policy brief. Kalaulah policy brief itu dibuat, itu kan untuk mempengaruhi. Yang dipengaruhi itu tidak harus policy makernya. Yang dipengaruhi itu adalah orang yang bisa menuntut. Ya, supaya kalau ekspektasi publik itu berubah semua gara-gara policy brief kita, maka peluang suksesnya itu menjadi semakin besar, karena policy maker selalu dituntut, selalu ditagih oleh masyarakat, oleh yang kita pengaruhi. Jadi policy brief itu bukan hanya tindakan ilmiah, itu juga tindakan politis. Makanya saya orang sospol menjadi pantas kalau ikut ngomong di sini, mengajari para dokter untuk berpolitik. Silakan. Problem dan konteksnya itu kan sebenarnya kan analisis tentang apa yang kita lakukan, apa yang telah kita temukan, dan kemudian imperatif atau keniscayaan apa saja yang harus kita lakukan. Atau mungkin saya tidak menjawab yang ditanyakan. Tapi sejauh ini saya ini lebih aktif di sayap sana, kayaknya kok tak damai-damai saja. Ya. Ini kelompok pemerhati ya di sini. Kalau dalam sepak bola itu malah penontonnya itu lebih meriah daripada pemainnya. Ada komentar tanggapan tentang yang pegang mikrofon atau yang pegang headphone itu mau ikut bicara juga boleh. Silakan. Tidak kehilangan uang ketika membuat kata-kata. Hematlah sehemat-hematnya. Ya, jadi hematlah kata sepanjang maknanya tidak distorsi. Kalau kita berhenti di tengah jalan itu berhenti separuh naskahnya itu tidak kita baca, kita dapat separuh pertama, sebenarnya kita sudah mendapatkan informasi lebih dari separuh. Karena apa? Yang pokok-pokok sudah ditaruh di depan, yang kedua sudah ada kalimat-kalimat yang membantu. Makanya dalam jurnalisme ada namanya lead ya. Kalimat paragraf pertama itu yang lead. Ini agak belok ke jurnalisme. Perhatikan wartawan itu kan seringkali cari berita kepada narasumber yang sama. Tetapi silakan dicermati besok paginya. Ketika kita tahu eventnya, kemudian tahu wartawan yang berburu data yang sama, ketika menghasilkan berita di korannya beda-beda. Nah, ini ada angle, ada sudut pandang
ada fokus perhatian tertentu yang seringkali menjadikan salah satu pemberitaan itu lebih sensasional, lebih menarik dan seterusnya. Nah, hati-hati mengelola sensasi, poin saya. Kalau kita tidak hati-hati, sensasi itu memang membuat orang terpengaruh oleh kita, tapi bisa kickback, bisa justru menghasilkan ketidakpercayaan terhadap tulisan atau pesan yang kita mau sampaikan. Kalau terlalu bombastis. Nah, oleh karena itu hilangkan jargon-jargon yang berlebihan. Mana tadi? Ini jargon nggak? Derajat para expert mengkaitkan dengan apapun gejala di lapangan, ya, sehingga dia dibikin abstrak, sehingga kalau ahli itu ketemu data apapun itu selalu merujuk ke situ. Tapi kalau orang awam dikasih istilah-istilah yang abstrak, tingkat kematian, mati bertingkat-tingkat. Nah, ya, tingkat kematian kan berarti asumsinya ada. Jadi hindari jargon yang sulit dimengerti, cari ungkapan-ungkapan yang lebih ya tadi down to earth, lebih membumi tadi. Judul ini action oriented apa tidak? Kalau ini mungkin cocok untuk artikel jurnal, ya. Tetapi ya soal seriusnya ya, tetapi soal tadi loh menggiring action, kita kan sedang menjustifikasi rekomendasi. Izinkan saya mundur sedikit dengan saya agak menggunakan kasus yang beda. Misalnya saat kita menulis skripsi, ini asumsinya kan sudah pernah nulis skripsi ya, di kedokteran ada skripsi nggak ya? Kalau di sospol itu ada penulisan skripsi, dan nulis skripsi itu kan dulunya kan dengan proposal. Nah, ketika kita nulis proposal, itu kan kita sedang menjelaskan agenda kita sendiri supaya bisa diikuti orang lain. Jadi orang lain itu bisa jelas ketika kita jelas. Tetapi kalau kita sedang membuat judul akhir dari skripsi, kalau di ilmu sosial, judul akhir itu bisa bergeser dari judul awal. Karena apa? Kita sudah mendapatkan temuan-temuan yang lebih menarik dan ada pesan-pesan yang menjadi lebih kuat, sehingga judul dalam ujian itu bisa jadi beda dengan judul proposal. Kalau di ilmu sosial itu biasa. Bahkan kalau saya membantu mahasiswa bimbingan saya bilang judul itu adalah pekerjaan terakhir sebelum kepercetakan. Karena apa? Pesannya sudah ketemu dulu, kita pastikan dulu pesannya, baru kemudian kita laporkan, kita komunikasikan kepada pembaca, ini loh pesannya itu, sehingga judulnya itu lebih komunikatif. Tetapi di kedokteran kesan saya tidak ada urgensi untuk itu, karena kan kalau di ilmu sosial itu ada urgensi untuk tadi berargumentasi, menyampaikan argumentasi, dan judul itu mengemban misi untuk menyampaikan pesan. Sehingga menulis judul itu termasuk di dalamnya adalah membujuk pembaca untuk bisa segera mengerti isinya. Dan mahasiswa yang saya bimbing itu biasanya saya minta untuk merevisi proposal, merevisi bab 1 itu setelah kesimpulannya ketemu. Karena saya bilang gunanya bab 1 itu adalah membantu pembaca paham isinya. Nah, tapi kalau untuk ilmu eksakta yang sifatnya hanya nguji hipotesis, itu mungkin datar-datar saja nggak apa-apa. Tapi kalau ilmu sosial datar saja, nanti nggak ada pembacanya. Nah, ini yang kita bujuk itu adalah pelaku sosial, makhluk sosial, dan oleh karena itu sebaiknya dibujuk dengan judul yang ini. Apa sih pesan yang mau disampaikan di sini? Siapa pemilihnya? Nah, apa Mbak?
Karena isunya jangan-jangan bukan soal salah tempat, tetapi pengadaannya sampai kemudian memfungsikannya di sana, sehingga pilihan kata penempatan jangan-jangan itu tidak cukup untuk mewadahi ide yang hendak disampaikan. Silakan dicari kata yang lain, karena satu kata itu punya implikasi yang banyak dan bisa jadi kalau kita salah ambil kata, pesannya tidak akurat atau terdistorsi. Oke, ini sambil saya mengenali isunya, saya terus terang bingung ketika dikirimi file dan saya menduga yang menginventarisir, yang memasukkan data yaitu salah kolom. Siapa yang punya? Itu jelaskan, pertanggungjawabkan. Jujur Pak, saya belum paham. Jadi saya pikir itu ya. Jadi kayak bayi gitu, ada seluruhnya adalah dirinya sendiri, tidak usah pakai pakaian. Jadi ya ibu rumah tangga bersama miskin dan hampir miskin bersama keluarga suami istri mertua, ini sangat akurat. Dan pemerintah setempat Sumba Tengah mengetahui pengaruh dari faktor jarak, ketersediaan alat transportasi dan sarana pengobatan kes dan kedokteran. Ini ternyata satu kalimat. Jadi untuk bisa membaca ini hanya orang-orang cerdas. Saya tidak cukup cerdas untuk bisa menangkap pesan ya. Tolong jelaskan apa yang Anda mau dari secara singkatnya pengambil kebijakan di dataran kabupaten bisa mengetahui bahwa faktor jarak, ketersediaan alat transportasi lah yang membuat lamanya pengambilan keputusan untuk berobat di konteks kabupaten. Oke. Misalnya potong jaraknya jalan. Saya pikir ditenggelamkan jalannya sehingga jalannya itu mendekat itu. Nah, sekali lagi judul itu bisa kita buat dengan baik ketika sudah ada kesimpulan, ya, dan justru kesimpulan atau rekomendasi itulah yang kemudian menjadi alat bantu kita untuk menyusun judul. Sehingga memang sangat sulit kalau kita atau saudara diminta untuk menulis judul policy brief kalau kesimpulannya belum ditemukan. Nah, dari sejumlah naskah yang saya baca itu memang kebanyakan belum sampai pada rekomendasi kebijakan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi naskah beberapa yang saya baca itu isinya lebih pada telaah masalah, bahwa ada masalah, tapi so what-nya itu belum. Jadi kalau dalam kasus tadi ada jarak dan alat transportasi itu kalau mau diatasi policy seperti apa? Bisakah disebut branding atau nama keren dari program yang Anda usulkan? Ada program rumah studi. Persuasinya di situ bukan hanya Pak, bukan hanya
Dia memang sedang menggoda ibu-ibu memang dia. Ya. Enggak, oleh karena itu jangan hanya contoh, karena yang kita usulkan kan satu paket atau satu konsep kebijakan. Dan kalau di dalamnya ada rumah tunggu, ada apa namanya? Kalau di Papua itu ada semacam apa? Kayak patroli tim kesehatan gitu. Siapa pemiliknya? Tidak ada yang bertanggung jawab? Oh, ada. Apa sih? Saya sebagai orang yang tidak paham menolong ataupun ditolong, nggak paham kebijakan macam apa. Saya tadi kan syaratnya kan orang awam yang tidak spesialis kan harus paham. Saya sebagai orang yang tidak spesialis dan juga bukan pelaku nggak paham. Aha. Mhm. Hmm. Oke, yang disampaikan tadi bagi saya baru masalah. Belum menjawab masalah itu. Ya, bahwa ibu-ibu tadi punya perilaku yang berbeda-beda, fine. Terus ngapain kalau memang beda-beda gitu? Kalau ada 3 perilaku yang berbeda, itu apakah akan dihandle dengan satu kebijakan? Ataukah masing-masing memerlukan kebijakan khusus sehingga 3 kebijakan untuk 3 jenis perilaku? Ini dokter itu kan biasa kan sudah mendiagnosis dan kemudian langsung mengambil tindakan tuh ini. Ini kok kayaknya belum siap mengambil tindakan semua. Kira-kira apa Mbak kebijakan yang diusulkan? Mereka bukan paket ABRI masuk desa. Itu kemudian orang segera ingat ABRI masuk desa itu artinya apa. Jadi ada jargon tertentu yang orang bisa paham maksudnya. Nah, bisakah dicarikan satu jargon, satu ungkapan yang kemudian berbagai hal yang dicontohkan tadi kemudian bisa dipahami oleh katakanlah bupati atau kepala dinas dan kemudian ditindaklanjuti dengan
keputusan-keputusan yang dilakukan. Karena kalau perintahnya atau usulan kita tidak jelas, maka efek atau change yang dicanangkan itu tidak akan bisa dimengerti. Yang berikutnya, apakah pemilihnya sama? Oh, oke. Orang dekatnya ini ya. Apakah analisisnya sama? Tapi kemudian ada logika medis, logika kesehatan yang tidak sambung. Dan pemerintah, entah bupati, entah kepala dinas, entah siapa, itu harus melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang harus dilakukan itu apa? Ya, itulah kebijakan. Sesuatu itu adalah apa yang dilakukan dalam saat tertentu, apa yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah supaya gap-nya itu bisa teratasi. Nah, tawarannya itu apa? Apakah hanya sekedar dalam tanda kutip sosialisasi, ya, sehingga yang Anda usulkan adalah pentingnya sosialisasi dan cara melakukan sosialisasi supaya adat itu bisa berubah, ataukah ada cara lain yang lebih mengena sehingga perubahan itu bisa terwujud oleh kebijakan yang kita usulkan. Brief itu tidak bisa ditulis kalau rekomendasinya itu belum ada. Nah, dari sekian banyak kasus yang kita diskusikan, ternyata ada persoalan yang berulang, bahwa penulis naskah itu belum punya rekomendasi kebijakan. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian saya meneruskan policy brief ataukah saya harus masuk kepada analisis kebijakan. Ini ada wilayah yang saya harus belok. Silakan Pak. Adalah justifikasi bagi keputusan yang diusulkan atau bagi formula atau skema yang diusulkan. Nah, mohon yang lain itu juga nanti segera bisa menawarkan policy recommendation-nya itu, sehingga penyajiannya di dalam policy brief menjadi lebih mudah. Silakan. Sedangkan membujuk satu aja susah, apalagi banyak sekaligus. Sebaiknya satu topik, satu cakupan dari awal sampai akhir itu ya lingkupnya sama. Yang dibidik di dalam pengantar, yang dianalisis dan yang direkomendasikan itu cakupannya sama. Nah, kalau kebijakannya itu luas seperti yang kami lakukan ini, ya, arah dan konsep pengembangan kelembagaan. Jadi arah kebijakan dan kebijakan pengembangan kelembagaan untuk transmigrasi itu kan sangat luas. Maka yang kami lakukan kan kemudian menggunakan konsep-konsep makro, sehingga rekomendasinya pada skala makro. Tapi dari sini itu bisa diurai, bisa dihasilkan policy brief yang lebih operasional dengan scope dan target group yang berbeda-beda. Jadi tadi menjawab pertanyaan. Nah, tetapi kalau dalam satu naskah itu satu cakupan, satu analisis dalam cakupan itu, dan kemudian rekomendasinya dalam bidang itu. Kalau bercabang-cabang atau meloncat-loncat menjadi tidak justified, tidak mudah meyakinkan orang, dan kalau orang tidak yakin biasanya tidak mau mengikuti. Ya. Oke. Ya. Oke, ini soal konseptualisasi policy. Policy itu terdiri dari sekian langkah, tapi satu paket langkah itu satu policy bisa.
Jadi misalnya tadi tentang apa ini ada adat yang tadi sudah punya aturan baku kalau belisnya belum dibayar guna ada sekian banyak implikasi. Ini kan wilayahnya adat dan pemerintah itu tidak mudah masuk. Dan kalau ada sosialisasi, saya tidak terlalu yakin pemerintah bisa mengubahnya. Kan itu sudah domain sendiri, dan oleh karena itu kan instrumen tadi sosialisasi itu nggak mempan, tapi bukan berarti sosialisasi medis tidak penting. Nah, kalau ada keperluan untuk mengubah adat, maka kemudian langkah-langkah untuk mempengaruhi adat itu kemudian dirumuskan. Ini ada sekian banyak langkah ini satu kebijakan. Ini kebijakan untuk aspek internalnya masuk ke wilayah adat. Katakanlah misalnya kebijakannya itu mengajak pastor itu mendekati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, pastor mendekati tokoh agama. Udah mulai kacau ini, udah mulai error. Ya, dan kemudian ada upaya untuk mendudukkan persoalan sehingga yang menjadi komunikator dalam menjelaskan ini persoalan kesehatan ini adalah pastor. Saya kira pastor atau pendeta di NTT ini ya, apa namanya, Katolik kebanyakan, sehingga orang-orang dari tokoh-tokoh gereja Katolik ini yang kemudian ini misalnya satu paket langkah. Paket langkah lagi adalah penyiapan apa namanya fasilitas kesehatannya. Satu langkah lagi, apalagi gitu ada satu set langkah. Nah ini kan kemudian tetap saja bisa disebut sebagai satu kebijakan. Nah satu kebijakan yang mencakup berbagai hal ini silahkan dikasih nama, kasih label. Itulah yang kemudian kita usulkan. Nah jadi dalam satu kebijakan itu ada sekian banyak langkah. Nah, selangkahnya itu juga ada yang sifatnya langsung tidak langsung, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang dari dalam, ada dari luar dan seterusnya, sehingga kalau ada 1001 jalan, ya 1001 jalan itu dalam satu konsep, satu skenario, satu desain. Tetapi kita nggak bisa mengusulkan sesuatu yang kita negasikan sendiri. Ini kan kebijakan ini kan harus diputuskan, keputusannya kan nggak boleh ambivalen atau ambigu. Kalau kebijakannya ambigu, ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu kan harus disikapi. Bisa salah satu ditindas, bisa salah satu mengalah, bisa mencari jalan tengah dan seterusnya. Sehingga kalau ada pendapat yang berbeda-beda, maka proses formulasi kebijakannya itu melibatkan proses partisipasi, tapi kemudian berakhir dengan satu konsensus. Nah di sini ada cara yang berbeda-beda untuk sampai pada keputusan kebijakan. Nah, yang biasa dibicarakan di lembaga-lembaga formal atau oleh mereka yang mengadopsi paham istilahnya positivistik, ya kebijakan itu ditelaah apa sih duduk persoalannya, dan kemudian kalau duduk persoalan diketahui akan ketemu opsi-opsi. Jadi ada banyak jalan menuju rumah itu kemudian ada opsi-opsinya. Opsi-opsi itu bisa dibikin peringkat atau ranking. Jadi dari masalah, ya. Nah, setelah ada opsi ini kemudian dalam tradisi yang positivistik saya bilang, kemudian dipilih mana yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah yang diambil dan direkomendasikan. Kenapa? Yes, di sini. Dijustifikasi, justru opsi-opsi itu dipetakan, dan kalau opsi ini dipetakan itu cara memetakannya itu mudah diikuti oleh pembaca, kemudian ditunjukkan opsi ini lebih baik dari yang lain. Oleh karena itu ikutilah opsi ini. Jadi ada cara yang berbeda-beda, tapi kalau dalam tradisi policy brief itu kan biasanya kan ilmuwan yang objektif, yang netral dan seterusnya yang melakukan analisis, sehingga kemudian dia bisa memetakan opsi-opsinya dan kemudian mengambil yang terbaik. Tetapi kalau pendekatannya itu adalah pendekatan politis, ya, kalau yang saya sampaikan tadi adalah pendekatan teknokratis, ya, seolah-olah ilmuwan atau analis itu tahu segala opsinya dan kemudian tahu apa yang terbaik bagi masyarakat, dan atas dasar itu kemudian kita bikin
skor, bikin ranking, dan ketemu ranking yang paling baik, itulah yang diusulkan. Itu kalau cara teknokratis. Tapi kalau cara politis, yang dibicarakan adalah prosesnya. Prosesnya untuk sampai pada konsensus, prosesnya untuk sampai pada perubahan. Apa sih proses-proses yang bisa diusulkan supaya tadi adat tadi kemudian tidak menghasilkan efek negatif bagi kesehatan ibu hamil. Nah, proses apa yang bisa dirancang, diusulkan supaya bisa, jadi tidak langsung keputusan final. Jadi kita juga bisa bikin rekomendasi kebijakan yang sifatnya mengelola proses. Jadi kalau ada tadi tantangan sulit bahwa layanan kesehatan itu nggak kompatibel dengan adat, nah proses-proses untuk mendekatkan seperti apa itu juga bisa diusulkan sehingga ada sekian banyak kemungkinan di lapangan yang cukup kita kelola prosesnya. Kita tidak mendahului hasilnya karena yang kita kelola ada prosesnya. Jadi proses untuk mengatasi masalah kesenjangan adat dengan tadi pelayanan kesehatan itu yang ditawarkan. Sehingga sebetulnya variasi tadi 1001 jalan tadi juga sama-sama bisa dijalani. Ya. Dan sekali lagi ini ada dua tradisi keilmuan yang berbeda. Yang satu itu disukai oleh orang administrasi, yang tadi mungkin orang kedokteran lebih suka tadi opsi mana yang terbaik gitu. Tapi orang sospol lebih suka, oke, kalau beda mari kita berdebat. Sehingga kemudian mengelola forum perdebatan itu bagian dari proses mencari solusi, dan kalau merancang proses-proses komunikasi atau perdebatan itu perlu dilakukan. Nah, skenario-nya gimana supaya tidak menghasilkan kemarahan misalnya. Nah, itu kan dirancang sehingga ada proses merancang perubahan sosial yang itu disebut sebagai paket kebijakan tertentu. Jadi isi kebijakannya bisa berbeda-beda tergantung dari cara kita menganalisisnya. Jadi saya setuju bahwa ada 1001 jalan yang bisa ditempuh, tapi ada dua tradisi tradisi kajian kebijakan. Tradisi yang pertama, tradisinya orang-orang yang meyakini dirinya bisa berpikir dan bekerja objektif, itu kemudian menawarkan cara memetakan masalah, cara memetakan solusi, dan kemudian membuat opsi terbaik, dan dari opsi terbaik itulah direkomendasikan kebijakan. Kalau orang-orang yang merasa bahwa yang dipikirkan itu belum tentu difahami oleh masyarakat, ya, ilmuwan biasanya punya bias karena baca banyak buku barat, dan masyarakat itu tidak terlalu banyak menjangkau itu, sehingga ketika memandang persoalan bisa jadi beda. Nah, oleh karena itu ada ilmuwan yang tidak mengadopsi paham teknokratis, tidak mengandaikan dirinya lebih tahu dari masyarakat, justru masyarakatlah yang diajak mendefinisikan masalahnya, dan kemudian diajak menemukan opsi terbaiknya. Mereka dipersilakan berdebat di antara sesamanya, tapi arahnya adalah konsensus. Kalau dalam tradisi yang pertama tadi adalah opsi terbaik menurut analis. Kalau dalam jalur atau rute kedua tadi, ya pendekatan politik, targetnya adalah konsensus. Dan dimanapun proses mengelola konsensus itu biasanya ada 1-2 devian. Ada orang-orang yang tidak bisa diajak untuk bersepakat bulat. Kadang-kadang juga melibatkan kontroversi, sehingga proses kebijakan itu bisa juga dimaknai sebagai proses konsensus building, bukan hanya proses memutuskan secara sepihak. Ini ada dua pengertian yang berbeda, tapi karena Anda mengajukan pertanyaan itu, saya kemudian memperumit dengan ya, karena kalau tidak ada pertanyaan itu saya cukup tadi memilih opsi-opsi terbaik gitu. Tapi karena opsi apapun tadi kan masih dimentahkan oleh orang lain, dan di prinsipnya ada 1001 jalan menuju Roma gitu kan. Maka kalau Anda meyakini itu, maka kebijakan yang Anda rumuskan itu berisi formula penanganan masalah, bukan pilihan terbaik. Sehingga formulanya kalau itu dipakai itu membimbing langkah-langkah penanganan, dan kalau misalnya itu semakin mengarah pada konsensus, nah konsensus terus-menerus itulah yang dikawal sebagai kebijakan. Tapi konsensusnya tentang apa bisa jadi tidak diketahui oleh kebijakan itu sendiri.
Oke, pertanyaan yang sangat kritis. Sudah melihat-lihat jam itu apa artinya harus istirahat? Nah, saya mendapatkan. Sekarang jam 3. Kita istirahat berapa jam? Perlu tidur siang? Kalau orang NTT kan ada siesta atau? Nah, ada siesta dulu. Berapa? 20 menit, 15 menit. Siapa yang kasusnya belum didiskusikan? Masih ada berapa orang? Masih banyak? Apakah pertanyaannya apakah semua harus dibicarakan? Ya, semua harus dilayani satu-satu. Oh gitu ya. Saya khawatir membosankan. Tapi kalau memang itu apa namanya? Jadi dengan kasus-kasus tadi saya berharap bisa menanamkan membicarakan apa itu policy brief. Saya simpulkan untuk sementara sebelum istirahat bahwa policy brief itu action oriented, didedikasikan untuk mendorong perubahan. Mendorong perubahan itu ada 2 rute secara keilmuan. Rutenya orang eksak, rutenya orang positivistik. Ilmuwan itu menganalisis, menemukan pilihan terbaik dan merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Opsinya antropolog, opsinya politisi adalah mencari konsensus, sehingga kebijakan itu adalah proses konsensus building, bukan proses memilih yang terbaik. Tapi apapun keputusan kebijakan atau langkah kebijakan yang dirancang, itulah yang menjadi semangat kita di dalam menyusun policy brief. Yang kedua, policy brief itu minimal berisi 3 komponen. Komponen pertama itu adalah masalah, komponen kedua adalah konteks yang diungkap melalui analisis dan ditawarkan opsi-opsinya tadi, dan komponen ketiga adalah rekomendasi atau action yang perlu dilakukan. Nah, karena sebagian besar kayaknya belum membicarakan opsi-opsi kebijakan atau belum memutuskan tawaran kebijakan, maka menjadi agak sulit bagi saya untuk langsung pada level teknis menulis policy brief, karena bahan dasarnya ada yang hilang. Nah, yang hilang itu adalah yang utama, yakni rekomendasinya. Jadi ketika rekomendasi tadi belum jelas, maka kemudian saya kira nanti sesi setelah istirahat itu mungkin langsung aja rekomendasi kebijakan yang kita ingin sajikan itu seperti apa. Oke, selamat beristirahat. Sayangnya kita nggak bisa siesta.